bagaimana Bapak merencanakan kurikulum pelatihan di LKP Tirta Kencana dalam bidang tata rias ini? Ya, pertama-tama kami mengacu pada juknis yang telah diterapkan oleh Kementerian melalui Kemendikbud Riset dan Teknologi. Itu kami mengacu kepada jurusan yang kami akan laksanakan dalam ini. Contoh itu materi pengantin sudah siap. Jadi kita harus mengacu kepada kurikulum yang dibuat sesuai dengan judul daripada contoh atau daripada apa istilahnya pembelajaran yang akan dilaksanakan. Bagaimana struktur organisasi di LKP Tirta Kencana diatur untuk mendukung operasional pelatihan? Ya, yang pertama adalah organisasi itu satu yaitu ketua, ya. Ketua atau pimpinan lembaga. Kedua adalah penanggung jawab. Dalam hal ini penanggung jawab itu meng-cover apa yang akan dilaksanakan ketua pimpinan untuk ke bawah. Yang ketiga selanjutnya itu membentuk suatu sekretaris yang membidangi dalam tata usaha dalam TU, ya. Terus bendahara, terus membentuk yaitu koordinasi dalam ini instruktur, terus humas, terus maupun sekarang yang lagi ditambahkan oleh kementerian yang dibelakang itu adalah operator. Jadi mereka masing-masing punya fungsi dan punya tugas masing-masing. Jadi tugasnya contoh pimpinan itu apa tugasnya, di situ ada orang-orang yang masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada divisi khusus untuk menangani kerja sama industri untuk penempatan kerja peserta, kerjasama antar kayak Bapak ke salon, apakah ada kerjasama? Saya ada kerjasama, tapi rata-rata untuk program PKW adalah bukan untuk pemagangan maupun penempatan kerja, tapi program yang kami laksanakan adalah untuk mandiri. Mandiri, jadi yang menjadikan peserta itu mandiri. Mandiri, ya. Jadi bukan bergantung pada. Apa kriteria utama yang Bapak gunakan dalam memilih instruktur atau staf pengajar? Kriteria utama yaitu kepribadian. Pribadinya itu sama satu pribadian, titik-titiknya juga itu kriteria utama. Yang kedua adalah yang mendukung untuk dijadikan kedua adalah kompetensi. Ya, jadi itu kepribadian, itu terus kompetensi. Skillnya. Ya, skill. Iya, skill. Bagaimana Bapak memberikan arahan kepada instruktur untuk memastikan mereka mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan? Ya, karena kami di samping kita sudah membuat kurikulum yang mengacu kepada SKKNI yang diterbitkan oleh kementerian, ya. Kurikulum itu kita mengacu pada SKKNI dan judul kurikulumnya itu sesuai dengan mata pelajaran yang harus dilaksanakan. Jadi kami sudah memberikan arahan kepada instruktur itu. Inilah kurikulumnya sudah terbuat dengan dasar ini, kau laksanakan seperti ini. Jadi maksudnya tetap kita melaksanakan ke instruktur atau menyampaikan ke instruktur harus sesuai dengan kurikulum yang saya buat, yang saya rencanakan. Bagaimana Bapak memastikan adanya koordinasi yang baik antara manajemen, instruktur, dan peserta didik? Yang manajemen, ya, untuk manajemen yaitu apa yang dibutuhkan oleh siswa didik, dan itu semua kita sudah koordinasi dengan instruktur apa yang dibutuhkan. Terus untuk manajemennya, terus untuk apa lagi tadi? Untuk instruktur dan peserta didik. Nah, untuk instruktur ya kita berikan apa ya istilahnya,
Kalau kita bilang gaji ya salah. Gaji ya masuk sih sebenarnya gaji itu. Memang untuk instruktur Tunjangan, iya. itu mendapatkan honor yang sudah diterapkan per jam. Jadi dihitung per jamnya berapa jam dia melaksanakan. Iya. Itulah honor instruktur ya. Dan untuk peserta Makanya. didik, karena kami mengajar PKW, program PKW, jadi setelah selesai pembelajaran, mereka saya kasih yaitu modal usaha untuk wirausaha atau membuat rintisan usaha. Ya, Itu untuk murid. Kalau untuk instruktur terutama pasti honor. no transport. Transport tidak boleh. Di dalam aturan juknis, Oh, iya. kemudian untuk anggaran tidak boleh. Oh, uang. Itu tuh Oh, hanya honor. Ya, honor kecuali instruktur yang dari luar kita panggil itu hanya mendapatkan transport. Oh, iya. Bagaimana Bapak memastikan bahwa laporan tentang kemajuan peserta disampaikan dengan jelas? Yang satu, setiap pelaksanaan kegiatan selalu kita lakukan evaluasi. Maksudnya evaluasi itu untuk mengetahui sejauh mana kemajuan para peserta didik kita, yaitu dievaluasi. Evaluasi dari mulai pembelajaran sampai terakhir dievaluasi. Setelah itu untuk pelaporannya, untuk menyatakan itu ya hasil dari evaluasi tersebut, semua kegiatan kita laporkan ke kementerian. Bagaimana proses penganggaran dilakukan di LKP Tirta Kencana? Siapa yang bertanggung jawab dalam menyusun anggaran tersebut? Yang bertanggung jawab menyusun anggaran adalah pimpinan dengan bendahara. Sedangkan anggaran itu sudah ditetapkan oleh kementerian, yaitu untuk pelaksanaan, persiapan pelaksanaan itu 10%, untuk pembelajaran 35%, untuk stimulan 45%, untuk laporan dan foto prestis itu 10%. Jadi nilai 100% itu sudah diterapkan melalui juknis yang dituangkan dan disebarluaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi. Jadi tidak bisa menyimpang. Kemudian, bagaimana Bapak mengalokasikan anggaran untuk pembelian peralatan, fasilitas, dan program pelatihan? Ya, kita melaksanakannya sesuai dengan juknis tersebut. Contoh untuk pembelajaran itu kan kita membutuhkan 35%. Jadi kita belanja kepada istilahnya distributor. Kan kami kerjasama dengan distributor ini PT Rembaga. Itu PT Rembaga itu menaungi 2 distributor, yaitu 1 Latulit, 2 LT Pro. Nah, jadi kami bekerjasama dengan PT Rembaga karena mereka itu mempunyai apa istilahnya ya, sudah terdaftar di NPWP-nya, sehingga kita tidak dibebankan dengan pajak. Kemudian, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam pengelolaan anggaran? Tantangan terbesar kalau sekarang bahan-bahan naik. Ya, betul. Ya, sekarang kan bahan-bahan alat kosmetik udah naik. Iya. Terus bahan peralatan yang dibutuhkan dari siswa didik naik, sedangkan anggaran tidak naik. Iya. Tuh, ya. Anggarannya tetap tapi Tetap. Yang kedua itu tidak ada anggaran mendatangkan dari dinas lain yang berkunjung itu dapat anggaran, sedangkan kami mengeluarkan anggaran. Iya. Itu yang kami kesulitan. Oke, yang terakhir nih Pak. Ya. Bagaimana Bapak memastikan bahwa LKP Tirta Kencana ini memiliki dana yang cukup untuk pengembangan kurikulum dan pengembangan profesional instruktur? Ya, kami selalu tiap satu program ya, itu kan terbagi-bagi, ada honor itu, ada honor pengelola tuh kan. Kita bahas ke honor pengelola saja. iya. Honor pengelola itu pimpinannya. Jadi kita pinter-pinter mengelola dana supaya ada simpanan untuk ke depan. Simpanan tersebut kami akan gunakan ya contoh untuk memberikan kesejahteraan instruktur, contohnya baju seragam dan sebagainya. Nah, selama ini mungkin Salsa itu pernah lihat, Iya. saya selalu pakai seragam. Jadi memberikan kesejahteraan kepada instruktur. Tetap jadi
Jadi dana itu tetap cukup. Dicukup-cukupkan tetap cukup. Cukupkan. Oh, baik Pak, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Semoga usaha dan LKP-nya ini berjalan dengan baik dan lancar selama-lamanya. Amin. Terus yang kedua, saya memberikan umpan balik saya. Iya. Bagaimana dengan jawaban kami yang saya jawab dengan apa adanya ini? Apakah bisa menjadi motivasi untuk Mbak Salsa maupun Fatmawati. Mbak Fatma? Mudah-mudahan jawaban saya sangat singkat, mungkin kurang apa ya, kurang Sudah lebih dari cukup ini. karena ini sangat dibutuhkan untuk karir-karir yang datang, bukan datang. Iya. Tapi sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup, kalau sangat masih kurang memadai. lagi, kapan lagi mau datang lagi, saya siap. Terima kasih Iya, banyak. baik. Baik Kak, kami dari Universitas Negeri Makassar, program Pasca Sarjana. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada peserta lembaga, yaitu bagaimana pendapat Kakak tentang kualitas pengajaran dari instruktur? Ya, kualitas pengajaran dari instruktur yang selama ini kami dapatkan, kalau tentang pribadinya, terus tentang bahasanya itu semuanya komunikatif. Terus yang kedua, dia instruktur itu pengajarannya dari basic. Jadi istilahnya kayak kita yang tidak ada sama sekali basic tentang kecantikan, diajari tekniknya dari dasar, itu kita juga mudah dipahami karena bahasanya yang ya mudah dipahami lah buat kita yang basic, yang benar-benar basic, yang tidak tahu apa istilah kecantikan seperti apa, misalnya tekniknya seperti ini, yang seperti ini, jadi diajari dari dasarnya. Terus, apakah kurikulum yang diajarkan relevan dengan kebutuhan usaha kecantikan saat ini? Ya, kalau menurut saya itu relevan sekali ya, karena usaha industri sekarang sama yang diajarkan di sini itu sama mirip dengan industri di luar dengan yang diajarkan di sini. Terakhir Kak, apa pelatihan ini membantu Kakak mempersiapkan diri untuk bekerja di industri atau dunia usaha kecantikan? Ya, saya kira cukup ya, karena yang diajarkan di sini itu semuanya komplit, mulai dari kecantikan, terus sikap kita, terus mulai dari sampai ke cara kita promosi untuk misalnya kita mau kembangkan usaha di luar setelah kita dapat pembelajaran di sini itu diajarkan. Terima kasih Kak, semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih.